Matahari pagi baru saja muncul dari balik bukit, mengintip malu-malu melalui celah dedaunan rimbun hutan yang mengelilingi desa kecil itu. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, berkilau terkena cahaya pagi. Desa ini begitu sederhana, dengan rumah-rumah kayu berjejer di sepanjang jalan tanah yang belum tersentuh modernisasi. Suara burung berkicau berpadu dengan gemerisik dedaunan yang tertiup angin ringan. Di sudut desa, berdirilah sebuah rumah kecil yang tampak lebih tua dibandingkan yang lain. Kakek Lebo, seorang lelaki tua dengan rambut putih yang mulai jarang, keluar dari rumah kayu itu sambil membawa cangkul yang sudah aus. Pakaiannya sederhana, hanya kemeja lusuh dan celana panjang yang penuh tambalan. Meski tubuhnya sudah renta, sorot matanya tetap memancarkan semangat. Di beranda rumah, Nini Klero, istrinya yang setia, duduk di bangku kecil sambil menyiangi sayuran untuk sarapan mereka. "Kau yakin tidak mau makan dulu, Lebo?" Tanya Nini Klero dengan nada lembut, tangannya cekatan memisahkan daun-daun yang layu. Kakek Lebo berhenti sejenak, menatap istrinya yang kini mulai terlihat menua dengan keriput di wajah dan tangan yang kasar. Tapi baginya, ia tetaplah perempuan yang dicintainya sejak mereka muda. "Aku akan makan nanti saat istirahat, Lero. Hari ini banyak yang harus dikerjakan di ladang." "Hujan semalam membuat tanahnya lebih mudah digarap," jawab kakek Lebo sambil tersenyum tipis. Nini Klero mengangguk pelan. Ia tahu bahwa suaminya keras kepala dalam urusan bekerja. Meskipun hidup mereka penuh perjuangan, ia selalu merasa ada kebahagiaan dalam kebersamaan mereka. Kakek Lebo melangkah ke arah ladang kecil mereka yang terletak di pinggir hutan. Sepanjang jalan, ia menyapa para tetangga yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang sedang menyiapkan jaring untuk pergi ke sungai, ada pula yang memikul hasil hutan untuk dijual ke pasar desa. Kehidupan di desa ini memang keras, namun kebersamaan membuat semuanya terasa lebih ringan. Ketika tiba di ladangnya, kakek Lebo berdiri sejenak, mengamati tanah yang ia rawat dengan susah payah selama bertahun-tahun. Ladang itu tak seberapa luas, namun cukup untuk menanam singkong, jagung, dan beberapa sayuran. Sayangnya, hasil panen seringkali tidak mencukupi kebutuhan mereka. Tahun ini, tanahnya bahkan terasa lebih gersang dibanding sebelumnya. Dengan sigap, ia mulai mencangkul tanah. Suara cangkul yang menghantam tanah menggema di sekitar ladang, diselingi dengan suara desahan napasnya yang berat. Namun, tak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Setiap butiran keringat yang jatuh dari dahinya adalah bentuk cintanya kepada Nini Klero, yang setia menunggunya di rumah. Di rumah, Nini Klero menyelesaikan pekerjaannya. Ia memasak singkong rebus dan sayur bening dari daun singkong yang ia petik pagi itu. Di sudut dapur kecil mereka, sebuah periuk tua yang menghitam oleh jelaga menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Setelah semuanya siap, ia melangkah keluar dan duduk di beranda, menatap jalan kecil yang menuju ladang. Ia teringat masa-masa muda mereka, ketika kakek Lebo melamarnya dengan cara yang sederhana, hanya membawa sekeranjang hasil hutan sebagai tanda keseriusan. Meski tanpa emas atau perhiasan, ia menerima Lebo dengan sepenuh hati. Hidup mereka tak pernah mudah sejak awal, namun cinta mereka lebih dari cukup untuk menutup kekurangan itu. "Lebo," gumamnya pelan sambil tersenyum kecil, mengenang masa-masa itu. Namun, senyumnya pudar ketika ia melihat awan gelap mulai menggantung di langit. Angin berembus lebih kencang, membawa aroma hujan yang khas. Hatinya mulai cemas. Ladang mereka berada di tepi hutan, dan jika hujan terlalu deras, banjir kecil seringkali menghancurkan tanaman mereka. "Semoga hujan ini tidak membawa petaka," bisiknya, memandang langit dengan tatapan khawatir. Di ladang, kakek Lebo juga merasakan perubahan cuaca. Ia mendongak ke langit, menyipitkan mata ke arah awan hitam yang menggulung. Angin mulai membuat pepohonan di tepi hutan bergoyang lebih kuat, dan suara gemerisik dedaunan semakin kencang. Sepertinya hujan besar akan datang, gumamnya. Ia memutuskan untuk menyudahi pekerjaannya lebih awal. Dengan langkah tergesa, ia mengumpulkan peralatan dan hasil ladang yang bisa ia bawa pulang. Namun, sebelum ia sempat beranjak, suara gemuruh dari arah hutan membuatnya berhenti. Suara itu bukanlah suara petir, melainkan suara yang lebih berat, seperti pohon tumbang. Kakek Lebo berdiri mematung,
mencoba menajamkan pendengarannya. Tidak lama kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari arah hutan, air bercampur lumpur mengalir deras menuju ladangnya. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar, dan ia tahu bahwa banjir bandang sedang terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia berlari sekuat tenaga meninggalkan ladang. Air terus mengejarnya, membawa serta potongan kayu dan batu-batu kecil. Sesampainya di jalan desa, ia mendengar suara teriakan warga yang berusaha menyelamatkan diri. Beberapa di antaranya berlari membawa barang-barang berharga, sementara yang lain berusaha membantu tetangga mereka. "Kakek Lebo, apa kau baik-baik saja?" teriak seorang pria muda yang dikenal sebagai Saman, tetangganya. "Aku baik-baik saja, tapi ladangku hancur," jawab kakek Lebo dengan napas tersengal. "Banjir ini lebih besar dari biasanya. Kita harus memperingatkan yang lain." Ketika kakek Lebo tiba di rumah, ia menemukan Nenek Lero sudah bersiap dengan bungkusan kecil berisi barang-barang penting. Ia tahu benar apa yang harus dilakukan jika bencana datang. "Lebo, kau tidak apa-apa?" seru Nenek Lero sambil berlari menghampiri suaminya. Ia memegang tangan kakek Lebo yang basah dan gemetar. "Aku selamat, Lero. Tapi ladang kita habis," jawab kakek Lebo dengan suara serak. Matanya berkaca-kaca, bukan karena kelelahan, tetapi karena rasa putus asa yang mulai merayapi hatinya. Ladang itu adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup, dan kini semuanya hancur. Nenek Lero memeluk suaminya erat-erat, mencoba menenangkan gemuruh emosi di dadanya sendiri. Ia tahu bahwa tangisan tidak akan mengubah apapun, tetapi ia juga tahu bahwa cinta mereka adalah satu-satunya hal yang mampu menghadapi badai sebesar apapun. "Kita akan mencari cara, Lebo," bisiknya. "Selama kita bersama, kita pasti bisa melewati ini." Kakek Lebo mengangguk pelan. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan istrinya benar. Kehidupan mereka memang penuh dengan perjuangan, tetapi selama mereka saling memiliki, mereka tidak pernah benar-benar kalah. Kemarau panjang datang seperti tamu tak diundang, membawa debu dan kekeringan ke desa kecil itu. Tanah yang biasanya subur kini retak-retak, sementara mata air di tepi desa mengering hingga dasar. Pohon-pohon di hutan mulai menggugurkan daun-daunnya, meninggalkan ranting-ranting kurus yang terlihat rapuh. Di ladang kecil kakek Lebo, tanaman singkong dan jagung yang tersisa sudah tidak berdaya melawan terik matahari. Daun-daunnya menguning dan melayu, sementara buah-buahan yang biasanya menghiasi ladang mereka tidak pernah sempat tumbuh dengan sempurna. Kakek Lebo berdiri di tengah ladang, memegang topi jerami lusuh yang sudah bertahun-tahun menemaninya bekerja. Ia memandangi tanaman-tanamannya yang layu, lalu menghela napas panjang. Di kejauhan, suara kicau burung seakan-akan mengejek kesunyian hatinya. "Lebo, kau tidak apa-apa?" Suara Nenek Lero memecah keheningan. Ia datang membawa kendi kecil berisi air, jumlahnya hanya cukup untuk 2 tegukan. Wajahnya tampak lelah, namun ia berusaha menyembunyikannya di balik senyuman lembut. Kakek Lebo menggeleng pelan sambil mengambil kendi itu, menyesap sedikit air, lalu mengembalikannya kepada istrinya. "Aku baik-baik saja, Lero. Tapi lihatlah ladang kita, tak ada yang bisa diselamatkan." Nenek Lero memandangi ladang itu, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menghibur suaminya. Namun, kebenaran pahit itu terlalu jelas. Ladang mereka gagal panen, dan tidak ada lagi yang bisa mereka jual di pasar. "Kita akan cari cara lain, Lebo," ujarnya dengan nada optimis yang dipaksakan. "Kau tahu, di hutan masih banyak umbi liar. Aku bisa pergi mencarinya nanti." Kakek Lebo menatap istrinya dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu betapa beratnya kehidupan mereka saat ini, dan betapa istrinya selalu berusaha kuat di hadapannya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa gagal sebagai seorang suami. "Kita lakukan bersama, Lero. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke hutan sendirian," jawabnya akhirnya. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk pergi ke hutan mencari apa saja yang bisa dimakan. Kakek Lebo membawa parang tua, sementara Nenek Lero membawa keranjang rotan kecil yang sudah mulai rusak. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi, dengan sinar matahari hanya menyusup di antara celah dedaunan. "Hati-hati, Lero. Banyak ular keluar saat kemarau begini," ujar kakek Lebo sambil melangkah lebih dulu, memastikan jalan aman. "Iya, aku tahu, Lebo,"
jawab Ninik Lero dengan senyum tipis. Kita sudah sering melakukannya, bukan? Meski mencoba terlihat biasa saja, Ninik Lero tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Hutan yang dulu menjadi sumber penghidupan mereka, kini terasa lebih menyeramkan. Tanaman liar yang biasanya mudah ditemukan kini mengering, dan suara-suara binatang yang biasa mengiringi perjalanan mereka pun semakin jarang terdengar. Setelah beberapa jam, mereka berhasil menemukan beberapa umbi kecil yang tersembunyi di bawah lapisan tanah kering. Ninik Lero juga memetik dedaunan yang tampak segar untuk dijadikan lauk. Namun, hasilnya sangat sedikit, tidak cukup untuk bertahan lebih dari beberapa hari. Ketika mereka berjalan pulang, melewati sungai kecil yang airnya tinggal seukuran selokan, kakek Lebo berhenti sejenak. Ia menatap air yang keruh itu, lalu menunduk dan mulai mencari ikan kecil yang terperangkap di antara bebatuan. Setelah beberapa lama, ia berhasil menangkap 2 ikan kecil, ukurannya bahkan tidak lebih besar dari telapak tangannya. Ini saja sudah cukup, jika tanya kepada Ninik Lero, meski ia tahu ikan itu hampir tidak akan memberi mereka tenaga yang dibutuhkan. Malam itu, mereka makan malam di bawah cahaya lampu minyak yang hampir kehabisan bahan bakar. Di atas piring, hanya ada umbi rebus, dedaunan, dan ikan kecil yang digoreng tanpa bumbu. Ninik Lero mempersilakan suaminya makan lebih dulu, namun kakek Lebo menolak. Kau makan dulu, Lero. Aku tidak lapar, katanya sambil mendorong piring itu ke arah istrinya. Lebo, jangan begitu. Kita harus berbagi, balas Ninik Lero dengan nada tegas. Namun, mereka tahu bahwa berbagi pun tidak akan membuat rasa lapar itu hilang. Meski begitu, mereka tetap makan dengan pelan, menikmati apa yang ada sambil berusaha menghibur diri. Lero, ujar kakek Lebo tiba-tiba. Kita akan terus berusaha. Tuhan pasti memberi jalan. Ninik Lero menatap suaminya, mencoba mencari keyakinan dalam matanya yang letih. Meski hatinya diliputi keraguan, ia memilih untuk percaya pada kata-kata suaminya. Aku tahu, Lebo. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Namun, di dalam hatinya, ia bertanya-tanya sampai kapan mereka bisa bertahan. Hutan semakin sulit memberi mereka hasil, ladang mereka sudah tidak berguna, dan mereka tidak punya uang untuk membeli makanan dari pasar. Hanya cinta mereka yang kini menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa. Sementara itu, kehidupan di desa tidak sepenuhnya hancur. Beberapa tetangga masih bisa bertahan, meski dengan susah payah. Ada yang menjual ikan hasil tangkapan di pasar, ada pula yang bekerja menjadi buruh di desa tetangga untuk mendapatkan upah sekadarnya. Satu hari, ketika kakek Lebo pergi ke pasar untuk mencoba menjual parang tuanya yang sudah usang, ia melihat Saman, tetangganya yang lebih muda, sedang membeli beras dengan jumlah yang cukup banyak. Saman, kau masih bisa beli beras sebanyak itu? Tanyanya dengan nada heran. Saman tersenyum kecut. Aku bekerja sebagai buruh di desa seberang, kakek. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Kakek Lebo hanya mengangguk pelan. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa iri yang muncul di hatinya. Namun, ia juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Hidup ini memang tidak adil, dan ia hanya bisa menerima kenyataan itu. Ketika pulang, ia menceritakan apa yang ia lihat kepada Ninik Lero. Namun, bukannya marah atau iri, Ninik Lero justru berkata, mungkin kita juga harus mencoba bekerja di tempat lain, Lebo. Siapa tahu itu bisa membantu. Tapi siapa yang akan mempekerjakan orang setua aku, Lero? Balasnya dengan suara lemah. Ninik Lero tidak menjawab. Ia hanya memegang tangan suaminya erat-erat, mencoba memberi kekuatan meski ia sendiri mulai kehabisan harapan. Sudah beberapa hari Ninik Lero terlihat berbeda. Tubuhnya yang biasanya cekatan kini tampak lemah. Wajahnya pucat, dan ia sering terbatuk-batuk di tengah malam. Namun, ia tetap berusaha menyembunyikan kondisinya dari kakek Lebo. Lero, kau baik-baik saja? Tanya kakek Lebo suatu pagi, saat ia melihat istrinya termenung di dapur, memandangi periuk kosong yang sudah tidak terpakai. Aku baik-baik saja, Lebo, jawab Ninik Lero sambil tersenyum tipis. Namun, suaranya terdengar lemah, dan senyumnya tidak cukup meyakinkan. Hari itu, Ninik Lero memaksakan diri untuk ikut ke hutan bersama kakek Lebo. Namun, tubuhnya semakin menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika mereka sampai di tengah hutan, ia mendadak jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Lero, apa yang terjadi? Kakek Lebo segera berlutut di samping istrinya, panik melihat tubuh Ninik Lero yang gemetar. Aku hanya butuh istirahat, ujar Ninik Lero pelan, meski matanya menunjukkan rasa sakit yang ia coba tahan.
Kakek Lebo segera membantunya berdiri dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, ia terus menggenggam tangan istrinya erat-erat, meski hatinya dihantui rasa bersalah. Malam itu, Nini Klero semakin lemah. Ia mulai sering merasa mual dan kesulitan menelan makanan. Makanan sederhana seperti umbi rebus dan daun-daunan tidak lagi bisa ia makan tanpa muntah. Kakek Lebo duduk di tepi ranjang kayu tempat Nini Klero berbaring. Ia memegang tangan istrinya yang dingin, mencoba menenangkan diri meski hatinya berkecamuk. "Lero, aku akan pergi mencari bantuan besok pagi. Kau harus bertahan, ya?" ia ujar kakek Lebo sambil menatap mata istrinya yang perlahan-lahan terpejam karena lelah. Nini Klero hanya mengangguk lemah. Dalam hatinya, ia tidak ingin membebani suaminya, tetapi tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Keesokan paginya, kakek Lebo bangun lebih awal dari biasanya. Ia memutuskan untuk pergi ke desa, berharap ada yang bisa memberinya obat atau bantuan. Sebelum pergi, ia memeriksa keadaan Nini Klero, yang masih terbaring lemah di atas ranjang. "Lero, aku akan pergi sebentar. Kau istirahat saja, jangan khawatir," katanya sambil membelai rambut istrinya yang kini mulai memutih. Dengan langkah berat, ia berjalan menyusuri jalan desa. Namun, harapan itu terasa semakin jauh setiap kali ia mendengar jawaban dari para tetangganya. "Kami juga sedang kesulitan, kakek. Maaf, kami tidak bisa membantu. Kami tidak punya obat. Kalaupun ada, harganya mahal di pasar." Kakek Lebo hanya bisa mengangguk pelan setiap kali mendengar penolakan itu. Ia tidak marah, karena ia tahu bahwa mereka semua sedang berjuang melawan kemarau panjang ini. Namun, hatinya semakin terasa berat setiap kali ia memikirkan keadaan istrinya di rumah. Di pasar desa, ia mencoba menawarkan parang tuanya kepada seorang pedagang dengan harapan bisa mendapatkan uang untuk membeli obat. Parang ini sudah tua dan berkarat. "Nilainya tidak seberapa, kakek," ujar pedagang itu sambil menggeleng. "Tolonglah, istriku sedang sakit. Berapapun kau mau bayar, aku terima," ujar kakek Lebo dengan nada memohon. Akhirnya, pedagang itu setuju membayar sedikit uang untuk parang itu. Uang yang ia dapatkan hanya cukup untuk membeli beberapa pil sederhana, tetapi ia berharap itu cukup untuk membantu Nini Klero. Saat kakek Lebo pulang, ia mendapati Nini Klero masih terbaring di ranjang. Wajahnya semakin pucat, dan napasnya terdengar lemah. "Lero, aku sudah membawa obat. Kau harus minum ini," katanya sambil membantu istrinya duduk. Dengan susah payah, Nini Klero menelan pil itu sambil memegang tangan suaminya. "Terima kasih, Lebo. Kau selalu berusaha untukku," katanya dengan suara pelan. Namun, setelah beberapa hari, kondisinya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Pil-pil sederhana itu ternyata tidak cukup untuk menyembuhkannya. Suatu malam, kakek Lebo duduk di samping ranjang, memandangi wajah istrinya yang tertidur. Ia merasa hancur melihat Nini Klero dalam keadaan seperti ini. Ia memegang tangan istrinya, yang terasa dingin dan lemah, lalu berbisik, "Tuhan, jangan ambil dia dariku. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpanya." Air mata perlahan mengalir di pipinya yang penuh keriput. Ia jarang menangis, tetapi malam itu ia tidak bisa lagi menahan beban di hatinya. Ketika ia sedang larut dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Kakek Lebo terkejut, lalu bangkit dan membuka pintu. Di luar berdiri Saman, tetangga mereka, yang membawa sebuah kantong kecil berisi daun-daunan obat. "Kakek, aku dengar Ninik sakit. Ini, gunakan daun ini untuk membuat ramuan. Ini yang biasa ibuku pakai untuk menyembuhkan orang yang sakit," kata Saman dengan nada simpati. Kakek Lebo memegang kantong itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Saman. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu." "Tidak perlu membalas, Kek. Aku hanya ingin membantu." Dengan bimbingan Saman, kakek Lebo segera merebus daun-daunan itu untuk dijadikan ramuan. Ia membantu Nini Klero meminum ramuan itu sedikit demi sedikit. Meski tidak langsung sembuh, Nini Klero mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah beberapa hari. "Lebo, aku merasa sedikit lebih baik," kata Nini Klero suatu pagi,
dengan senyum yang kembali menghiasi wajahnya. Mendengar itu, kakek Lebo merasa sedikit beban di hatinya terangkat. Namun, ia tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Ia harus terus mencari cara untuk memastikan Ninik Lero pulih sepenuhnya. Dalam hatinya, ia berjanji, selama aku masih bernafas, aku akan terus berjuang untukmu. Lero. Pagi itu, kakek Lebo terbangun dengan perasaan gelisah. Di sampingnya, Ninik Lero masih terbaring lemah, napasnya terdengar terputus-putus. Meski ramuan dari Saman sempat membawa sedikit perubahan, kondisinya belum sepenuhnya membaik. Kakek Lebo tahu ia harus melakukan sesuatu. Ladang mereka sudah lama tidak menghasilkan apa-apa, dan ia tidak punya barang berharga lagi untuk dijual. Harapan terakhirnya adalah meminta bantuan dari warga desa. Setelah memastikan Ninik Lero cukup aman ditinggal, ia keluar rumah dengan hati berat. Ia mengayunkan langkahnya menuju rumah tetangga terdekat, membawa secercah harapan bahwa ada seseorang yang bersedia menolongnya. Rumah pertama yang ia kunjungi adalah milik Mbah Tarmi, seorang janda tua yang tinggal di pinggir desa. Kakek Lebo mengetuk pintu dengan lembut, menunggu dengan penuh harap. "Siapa itu?" Suara serak terdengar dari dalam. "Itu aku, Lebo, Mbah. Bolehkah aku berbicara sebentar?" Pintu terbuka perlahan, menampakkan wajah Mbah Tarmi yang dipenuhi kerutan. "Ada apa, Lebo? Kau terlihat cemas." "Mbah, aku butuh bantuan," ujar kakek Lebo dengan suara gemetar. "Ninik sedang sakit. Aku berharap ada yang bisa kau berikan, mungkin sedikit makanan atau obat." Namun, alih-alih simpati, wajah Mbah Tarmi berubah tegas. "Lebo, kau tahu kita semua sedang kesulitan. Aku sendiri hampir tidak punya cukup makanan untuk diriku sendiri. Maaf, aku tidak bisa membantumu." Kakek Lebo menundukkan kepala, mencoba memahami situasi. "Aku mengerti, Mbah. Maaf telah merepotkanmu." Ia melanjutkan perjalanan ke rumah lain, berharap ada yang lebih baik. Namun, di setiap pintu yang ia ketuk, jawaban yang sama ia terima. "Lebo, kami juga sedang berjuang. Maaf, tapi ini bukan tanggung jawab kami." Hingga akhirnya, ia tiba di rumah Pak Gatra, salah satu warga yang cukup berada. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu kayu itu. Tak lama, Pak Gatra keluar, wajahnya tampak terganggu. "Ada apa, Lebo?" tanya Pak Gatra dengan nada dingin. "Pak, aku tahu ini sulit, tapi aku benar-benar membutuhkan bantuan. Ninik sedang sakit, dan aku tidak tahu harus kemana lagi," ujar kakek Lebo dengan suara memohon. Namun, Pak Gatra justru tertawa kecil. "Orang miskin seperti kalian hanya jadi beban. Jangan minta-minta di sini." Kata-kata itu menghantam kakek Lebo seperti pukulan keras. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dengan perasaan hancur, ia menundukkan kepala dan melangkah pergi. Ketika kakek Lebo tiba di rumah, Ninik Lero sudah terbangun. Ia berusaha duduk di atas ranjang meski tubuhnya masih lemah. "Kau sudah pulang, Lebo?" tanya Ninik Lero dengan senyum tipis. "Ya, aku sudah pulang," jawab kakek Lebo, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. "Apa yang kau bawa?" Kakek Lebo terdiam sejenak. Ia menatap istrinya, lalu menggeleng pelan. "Tidak ada, Lero. Tidak ada yang bisa membantu kita." Melihat raut wajah suaminya yang penuh kesedihan, Ninik Lero meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Tidak apa-apa, Lebo. Kau sudah berusaha. Tuhan pasti akan memberi jalan." Kata-kata itu seharusnya menjadi penghiburan, tetapi malah membuat hati kakek Lebo semakin hancur. Ia merasa gagal sebagai seorang suami. Ia tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan istrinya. Keesokan harinya, dengan tekad yang masih tersisa, kakek Lebo memutuskan pergi ke hutan seorang diri. Ia berharap bisa menemukan sesuatu, entah itu umbi liar, ikan, atau bahkan tanaman obat. Saat ia menyusuri hutan, ia bertemu dengan seorang pria tua yang jarang terlihat di desa. Namanya Pak Marjo,
seorang petani yang memilih tinggal jauh di dalam hutan bersama keluarganya. "Lebo, apa yang kau cari di sini?" tanya Pak Marjo sambil memikul kayu bakar di bahunya. "Istriku sakit, Marjo. Aku mencoba mencari sesuatu di hutan untuk membantunya," jawab kakek Lebo jujur. Pak Marjo mengangguk pelan, lalu menurunkan kayu yang ia pikul. "Aku tidak punya banyak, Lebo, tapi mungkin ini bisa membantu." Ia membuka kain kecil yang ia bawa, menunjukkan beberapa umbi besar dan daun-daunan hijau. "Ini obat tradisional yang sering digunakan keluargaku. Rebus daunnya, dan makan umbinya. Mungkin ini bisa membantu Ninik." Kakek Lebo terkejut dan terharu. "Marjo, kau tidak tahu betapa berharganya ini untukku." Terima kasih banyak." "Tidak usah berterima kasih. Di saat sulit seperti ini, kita harus saling membantu," jawab Pak Marjo dengan senyum tulus. Hari itu, langit tampak kelabu meski tidak ada tanda hujan. Hembusan angin kering berbisik di sela-sela pepohonan di sekitar rumah kecil kakek Lebo. Ninik Lero terbaring di ranjang, tubuhnya kurus dan lemah. Napasnya yang pendek-pendek membuat dada kakek Lebo terasa semakin berat setiap kali ia mendengarnya. Kakek Lebo duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Matanya tidak lepas dari wajah Ninik Lero, yang tanpa lelah tapi tetap memancarkan ketenangan. Ia tahu, ia sudah dekat dengan kehilangan yang paling ia takuti. "Ninik, bertahanlah. Aku akan mencarikan sesuatu lagi besok. Mungkin ada cara lain." Suaranya gemetar, nyaris tak terdengar. Namun, Ninik Lero hanya menggeleng pelan. "Lebo, cukup. Kau sudah berusaha lebih dari cukup. Tapi aku belum berhasil menyembuhkanmu, Lero. Aku masih ingin melihatmu tersenyum, aku masih ingin mendengarmu tertawa." Kata kakek Lebo, air matanya mulai menggenang. Ninik Lero mengangkat tangannya yang lemah dan menyentuh wajah suaminya. "Kau sudah memberikan semua yang kau bisa, Lebo. Aku bersyukur untuk itu. Tapi tubuhku sudah terlalu lelah." Kata-kata itu membuat hati kakek Lebo hancur. Ia memeluk istrinya dengan lembut, seolah ingin melindunginya dari kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya bulan menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu rumah mereka, menerangi wajah pucat Ninik Lero. Kakek Lebo tetap duduk di sampingnya, tidak memejamkan mata meski rasa kantuk mulai menyerang. Ia tidak ingin kehilangan satu detik pun bersama istrinya. Tiba-tiba, Ninik Lero membuka matanya perlahan. "Lebo," dipanggilnya dengan suara lemah. "Aku di sini, Lero." "Aku di sini," jawab kakek Lebo cepat, menggenggam tangannya lebih erat. "Aku ingin kau tahu, aku bahagia hidup bersamamu, meski kita miskin, meski hidup kita sulit." Air mata mengalir dari sudut matanya. "Aku mencintaimu, Lebo, selalu." "Jangan bicara seperti itu, Lero. Kita masih punya waktu. Kau akan sembuh. Kita akan kembali ke ladang bersama. Kita akan..." Kakek Lebo tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Suaranya pecah oleh tangis. Namun, Ninik Lero hanya tersenyum. Senyumnya yang lembut, penuh penerimaan. Ia memejamkan mata, napasnya semakin pelan. Dan akhirnya, berhenti. "Ninik. Lero, bangun, Lero." Suara kakek Lebo bergetar. Ia mengguncang tubuh istrinya yang kini tak lagi bergerak. "Jangan tinggalkan aku, Lero. Jangan." Tapi kenyataan itu tak bisa ia ubah. Ninik Lero telah pergi, malam itu terasa tak berujung bagi kakek Lebo. Ia memeluk tubuh Ninik Lero erat-erat, seolah berharap kehangatannya dapat membangunkan istrinya. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi rambut putih istrinya yang kini telah tenang dalam keabadian. "Kenapa kau tinggalkan aku, Lero?" Isaknya lirih di tengah keheningan malam. Pagi menjelang, tetapi bagi kakek Lebo, hari itu tidak lagi berarti apa-apa. Ia menyiapkan tubuh istrinya dengan penuh kehati-hatian, membalutnya dengan kain terbaik yang mereka miliki. Dengan susah payah,
Ia menggali sebuah liang kecil di tepi hutan, di bawah pohon besar yang selama ini menjadi tempat favorit mereka berdua. Di sana, ia menguburkan Ninik Lero. Dengan tangan yang gemetar, ia menutup liang itu perlahan. Setiap sekop tanah terasa seperti menyayat hatinya. Setelah semuanya selesai, kakek Lebo duduk di dekat makam istrinya, memandang tanah yang masih basah. Ia tidak menangis lagi, tapi matanya kosong, seperti kehilangan tujuan. Ninik, kau adalah hidupku. Tanpamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Bayangan hidup mereka bersama berputar-putar di benaknya. Senyum hangat Ninik Lero, tawa kecilnya saat mereka bercakap-cakap di ladang, hingga pelukan hangatnya saat hari terasa berat. Kini, semuanya tinggal kenangan. Selama beberapa hari, kakek Lebo enggan meninggalkan makam itu. Ia hanya duduk di sana, berbicara dengan istrinya seolah-olah ia masih mendengarkan. Ia menceritakan semuanya, tentang ladang yang kering, tentang hujan yang tak kunjung datang, tentang kesulitannya mencari bantuan. Namun, ia juga berjanji, "Aku akan terus hidup, Lero. Untukmu. Karena aku tahu kau ingin aku melanjutkan hidup ini. Tapi, aku tidak tahu dari mana harus memulai." Setahun telah berlalu sejak Ninik Lero pergi. Meski waktu terus berjalan, luka di hati kakek Lebo tak kunjung sembuh. Ia menjalani hari-hari dengan kesendirian yang semakin menggigit. Ladang kecil di belakang rumahnya kini dibiarkan terbengkalai, penuh rumput liar yang tumbuh tak terkendali. Setiap pagi, kakek Lebo duduk di serambi rumah, memandang ke hutan, tempat kenangan bersama istrinya sering muncul seperti bayangan samar. Di tengah kesunyian, ia mendengar suara warga desa yang berlalu lalang, seringkali disertai bisik-bisik yang menusuk telinga. Dia itu cuma membuang-buang waktu. Harusnya sudah pergi saja seperti istrinya, ia ujar salah seorang warga yang lewat. Apa gunanya hidup kalau cuma menyusahkan orang lain, sahut yang lain. Kata-kata itu tidak langsung diucapkan kepadanya, tetapi cukup keras untuk didengar. Hati kakek Lebo terasa seperti dihujam ribuan duri. Ia ingin marah, ingin membalas, tetapi ia hanya menunduk dan membiarkan semuanya berlalu. Di dalam rumah, keheningan menjadi teman yang selalu menemaninya. Tidak ada lagi suara lembut Ninik Lero yang memanggilnya, tidak ada lagi tawa kecil saat mereka berbagi cerita tentang hari-hari sulit. Kesepian itu seperti bayangan gelap yang terus menghantuinya. Malam itu, kakek Lebo duduk di tepi ranjang kecil yang dulu ia bagi bersama istrinya. Lilin yang menyala memberikan cahaya redup di ruangan yang dingin. Angin dari luar meniup tirai tipis, membawa suara-suara malam yang biasa ia dengar, tetapi kini terasa jauh lebih mengerikan. Ia menatap potret Usang yang tergantung di dinding, potret yang satu-satunya mereka miliki bersama. Dalam gambar itu, Ninik Lero tersenyum cerah, sementara ia berdiri di sampingnya dengan tangan yang menggenggam erat bahu istrinya. Apa gunanya aku tetap di sini, Lero? Kau sudah pergi, dan aku tidak punya apa-apa lagi, gumamnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tangannya gemetar saat ia meraih potret itu. Aku rindu, Lero, aku sangat rindu. Air matanya mengalir deras. Ia merasakan kesedihan yang begitu mendalam, yang selama ini ia coba tahan. Dalam keputusasaan, pikiran gelap mulai merayap masuk. Mungkin, jika aku menyusulmu, semuanya akan lebih baik. Tidak akan ada lagi rasa sakit. Tidak akan ada lagi hinaan. Dengan langkah berat, kakek Lebo keluar dari rumah kecilnya, membawa potret Ninik Lero yang ia letakkan di balik bajunya. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi oleh bintang-bintang yang redup. Angin malam menerpa wajahnya, dingin seperti rasa kosong di dalam hatinya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju ke sungai besar di tengah hutan, tempat yang sering ia kunjungi bersama Ninik Lero dulu. Sungai itu menjadi saksi bisu dari banyak kenangan indah mereka. Memancing ikan kecil, mencuci pakaian, bahkan sekadar duduk bersama menikmati suara gemericik air. Namun malam ini, sungai itu bukan tempat kenangan. Bagi kakek Lebo, itu adalah tempat akhir. Saat ia tiba di tepi sungai, gemuruh air terdengar lebih keras dari biasanya, seperti sedang berbicara kepadanya. Ia berdiri di pinggir, menatap air yang mengalir deras di bawah kakinya. Ninik,
Aku akan menyusulmu. Tunggu aku di sana, bisiknya dengan suara bergetar. Ia melepas sandalnya perlahan, melangkahkan satu kaki ke dalam air yang dingin. Angin semakin kencang, seolah mencoba menghentikannya. Ketika kakek Lebo membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sama sekali asing. Udara di sekitar terasa lembab, dinding-dinding di sekitarnya berkilauan seperti kristal, dan gemuruh air terdengar samar di kejauhan. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat, mungkin karena dinginnya udara atau kelelahan yang melumpuhkan. Ia mengamati tempat itu dengan hati-hati. Cahaya redup dari jamur yang bersinar di dinding gua memberikan cukup penerangan. Namun, yang membuatnya benar-benar tertegun adalah sosok besar yang bergerak mendekat dari bayang-bayang, seekor ular weling raksasa. Sisik-sisiknya berkilauan seperti logam mulia, berwarna hitam dan putih dengan garis-garis emas yang berkilau di bawah cahaya redup. Matanya yang besar memancarkan ketenangan, bukan ancaman. Kakek Lebo membeku di tempat. Tangannya gemetar, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jangan takut, suara itu tiba-tiba terdengar, tetapi bukan berasal dari mulut ular. Itu suara yang halus, meluncur langsung ke dalam pikirannya. Siapa? Apa kau? Tanya kakek Lebo dengan suara parau, rasa takut bercampur bingung. Aku adalah ular weling, penjaga sungai ini. Aku telah hidup ratusan tahun di tempat ini, menyaksikan manusia datang dan pergi, menjalani hidup mereka yang singkat. Aku melihatmu tadi malam, tenggelam dalam penderitaanmu, dan aku membawamu ke sini. Kakek Lebo terdiam. Ia tidak tahu apakah harus merasa bersyukur atau semakin takut. Ular itu mendekat perlahan, tubuhnya yang besar bergerak dengan anggun di atas lantai gua. Aku menyelamatkanmu karena aku memahami rasa sakitmu. Kehilangan, kesepian, dan pengkhianatan oleh sesamamu. Aku telah melihat banyak manusia seperti dirimu. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya kakek Lebo hati-hati, suaranya masih gemetar. Ular itu berhenti beberapa langkah di depan kakek Lebo, lalu menundukkan kepalanya, menatapnya dengan mata yang berkilauan. Aku tidak menginginkan apa-apa darimu, Lebo. Aku ingin memberimu kesempatan. Kesempatan? Ulang kakek Lebo, alisnya berkerut. Ya, jawab ular itu. Tinggallah bersamaku di gua ini. Aku akan memberimu kekayaan. Sisik emas dari tubuhku dapat kau ambil dan jual di pasar. Dengan itu, kau tidak perlu lagi merasakan lapar atau hinaan dari orang-orang desa. Kakek Lebo tertegun. Ia memandang sisik-sisik ular yang memang terlihat seperti emas murni. Dengan itu, hidupnya pasti akan berubah. Tetapi sesuatu dalam dirinya membuatnya ragu. Apa yang kau harapkan dariku jika aku menerima tawaran ini? Tanya kakek Lebo dengan nada waspada. Ular itu tersenyum samar, jika seekor ular bisa tersenyum. Hanya satu hal, Lebo. Jangan pernah kembali ke desamu. Tinggallah di sini, di tempat yang jauh dari mereka yang menyakitimu. Di sini, kau akan hidup dengan tenang, tanpa takut akan apapun. Kakek Lebo terdiam lama. Tawaran itu menggiurkan, tetapi juga terasa janggal. Ia memikirkan desanya, tempat penuh kenangan bersama Nenek Lero, meskipun kini semua terasa pahit. Tinggal di sini selamanya, gumamnya lirih. Tapi, aku punya ladang di desa. Aku punya rumah, meski kecil. Apa gunanya semua itu jika hanya membawa penderitaan? Sahut ular itu cepat. Bukankah mereka sudah mengusirmu secara tidak langsung? Mereka tidak peduli padamu. Di sini, kau akan memiliki hidup yang lebih baik. Kakek Lebo teringat pada hinaan warga desa, pada kesepian yang mencekiknya setiap malam, dan pada air mata yang ia tumpahkan setiap kali mengingat Nenek Lero. Ia hampir tergoda untuk berkata, "Jia." Namun, hatinya berat. Di balik semua penderitaan itu, ia merasa ada sesuatu yang masih mengikatnya pada desa tersebut, sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Aku tidak tahu, katanya akhirnya. Aku perlu waktu untuk berpikir. Ular itu mengangguk pelan. Aku mengerti.
Tapi ingatlah, tawaran ini tidak datang 2 kali. Jika kau pergi dari sini, aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Kakek Lebo duduk di lantai gua, menatap pantulan dirinya di genangan air kecil di dekatnya. Wajahnya tampak tua dan lelah, lebih tua dari yang sebenarnya. Ia memikirkan semua yang terjadi, kehilangan istrinya, hinaan warga desa, rasa putus asa yang membawanya ke sungai malam itu. Sementara itu, ular weling raksasa berdiam di sudut, memberi kakek Lebo waktu untuk merenung. Akhirnya, ia berdiri. Aku tidak bisa menerima tawaranmu. Ular itu tampak terkejut. Kenapa? Apakah kau tidak ingin meninggalkan penderitaanmu? Apakah kau tidak ingin hidup yang lebih baik? Aku memang menderita, jawab kakek Lebo pelan, tapi hidup ini bukan hanya tentang kemudahan atau kekayaan. Ada sesuatu di desa itu yang masih menjadi bagian dari diriku, meskipun aku tidak tahu apa itu. Lalu kau memilih kembali ke tempat di mana kau tidak diinginkan. Suara ular itu terdengar lebih tajam. Kakek Lebo mengangguk perlahan. Ya, aku memilih kembali. Mungkin aku akan tetap menderita, mungkin tidak ada yang berubah. Tapi aku tidak bisa lari dari kehidupan yang telah kujalani selama ini. Desa itu adalah bagian dari cerita hidupku, cerita kami, aku dan Ninik. Ular itu menghela napas panjang, lalu mengangkat kepalanya tinggi. Kau manusia yang aneh, Lebo. Tapi aku menghormatimu karena keberanianmu. Pergilah, dan semoga keputusanmu membawa kedamaian. Dengan sekali anggukan, gua itu bergetar. Dalam sekejap, kakek Lebo menemukan dirinya kembali di tepi sungai. Dengan langit malam yang bersih dan bintang-bintang bersinar terang, perjalanan pulang terasa panjang dan penuh dengan keraguan. Tapi di dalam hati, kakek Lebo merasa telah memilih dengan benar. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di desa, tetapi ia tahu bahwa lari dari masalah bukanlah jawabannya. Ia berhenti sejenak, menatap langit, dan berbisik, Lero, aku pulang. Aku tidak tahu apa yang menungguku, tapi aku akan terus mencoba, untukmu. Kisah kakek Lebo belum selesai. Di balik kesulitan dan perjuangannya, ia tahu bahwa ia harus menemukan makna baru dalam hidupnya. Apapun bentuknya, kakek Lebo tidak pernah membayangkan akan membuat keputusan seperti ini. Tetapi rasa putus asa telah membawanya pada sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Setelah bermalam di gua bersama ular weling, ia menganggukkan kepalanya sebagai tanda menerima tawaran itu. Aku akan menerima syaratmu, kata kakek Lebo dengan suara berat. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidupku, aku akan tinggal di sini dan menjalani pernikahan yang kau inginkan. Ular itu memandang kakek Lebo dengan mata yang berkilauan. Kau membuat keputusan yang bijak, Lebo. Bersamaku, kau tidak akan kekurangan apapun. Sebuah upacara aneh dilakukan di dalam gua. Ular itu mengitari kakek Lebo 3 kali, kemudian sisik-sisik emasnya memancarkan cahaya terang yang menyelimuti mereka. Dalam sekejap, kakek Lebo merasakan tubuhnya dipenuhi kehangatan yang tak biasa. Dengan ini, kita terikat, ujar ular itu dengan suara lembut yang terngiang di pikirannya. Hari-hari pertama di gua terasa asing bagi kakek Lebo. Ia tidak tahu bagaimana harus menjalani kehidupan bersama makhluk yang bukan manusia. Namun, ular itu tidak pernah bersikap kasar atau menuntut hal yang aneh-aneh darinya. Ular itu setiap beberapa hari memberikan 1 sisik emas yang dapat dijual oleh kakek Lebo di pasar. Ambillah. Pergi ke desa, dan tukarkan ini dengan apa yang kau butuhkan, ujar ular itu suatu pagi, saat memberikan sisik emas pertamanya. Dengan ragu, kakek Lebo kembali ke desa. Ia membawa sisik emas itu ke pasar dan mendapati harganya luar biasa mahal. Dengan emas itu, ia bisa membeli bahan makanan, pakaian, bahkan peralatan yang sebelumnya hanya menjadi angan-angannya. Dalam beberapa bulan, kehidupan kakek Lebo berubah total. Dari seorang lelaki tua yang miskin dan sering dihina, ia menjadi salah satu orang terkaya di desa. Kehidupan kakek Lebo yang dulu diwarnai hinaan kini berubah. Orang-orang yang pernah menutup pintu untuknya kini mulai mendekat, bahkan berlomba-lomba mencari perhatiannya. Wah, kakek Lebo, sungguh luar biasa bagaimana kau bisa menjadi kaya raya dalam waktu singkat, ujar Pakarta,
seorang tetangga yang dulu sering mencemooh kakek Lebo. "Ah, kau tahu sendiri. Rezeki itu datang dari mana saja, Pak Karta?" jawab kakek Lebo dengan senyuman datar. Namun di balik keramahan mereka, kakek Lebo tahu ada rasa iri dan ketidakjujuran. Ia sering mendengar bisik-bisik dari warga desa. Dari mana dia dapatkan semua emas itu? Jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Aku dengar dia tinggal di hutan. Mungkin dia menjalin hubungan dengan makhluk halus. Kakek Lebo hanya bisa menghela napas. Tidak peduli seberapa banyak ia membantu warga desa dengan kekayaannya, rasa curiga itu tetap ada. Kehidupan kakek Lebo bersama ular di gua tidak selalu mulus. Meskipun ular Weling itu selalu bersikap baik padanya, rasa kesepian mulai merayapi hatinya. Pernikahan mereka memang memberikan kekayaan, tetapi tidak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Nini Klero. Suatu malam, kakek Lebo berbicara kepada ular itu. "Weling, aku berterima kasih atas semua yang telah kau berikan. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku." "Apa itu, Lebo?" tanya ular itu. "Aku merasa kehilangan sesuatu. Kehidupan ini penuh dengan harta, tetapi aku merasa kosong. Tidak ada yang bisa menggantikan kenangan bersama istriku." Ular itu diam untuk beberapa saat sebelum menjawab. "Aku tidak bisa menggantikan Nini Klero, Lebo. Tetapi aku bisa menjadi pendamping yang setia. Kehidupan kita mungkin tidak biasa, tetapi aku telah memberimu kesempatan untuk hidup lebih baik." Kekayaan yang dimiliki kakek Lebo mulai menjadi pusat perhatian tidak hanya di desa, tetapi juga di desa-desa sekitarnya. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk mencoba mengetahui rahasia kekayaannya. Beberapa mencoba memanfaatkan kakek Lebo. Ada yang berpura-pura ingin bersahabat, ada pula yang menawarkan kerja sama bisnis yang mencurigakan. "Kakek Lebo, kau bisa menggandakan hartamu jika berinvestasi denganku. Aku tahu beberapa tanah di seberang sungai yang bisa menghasilkan panen besar," kata seorang pedagang kaya. Tetapi kakek Lebo, yang telah banyak belajar dari pengalaman pahit, menolak tawaran itu. "Aku tidak butuh lebih banyak, Pak. Yang kubutuhkan hanyalah cukup untuk hidup dengan tenang." Namun, ketenangan itu sulit didapat. Harta yang melimpah hanya membawa lebih banyak perhatian yang tidak diinginkan. Kekayaan kakek Lebo yang melimpah akhirnya menjadi misteri besar di desa. Para warga, yang awalnya sekadar iri dan memendam rasa tidak suka, kini mulai dipenuhi rasa curiga. Mereka ingin tahu dari mana sumber emas yang seolah tak pernah habis itu berasal. "Kau tahu, tidak mungkin kakek Lebo mendapatkan semua kekayaan itu dengan cara biasa," bisik seorang warga di warung kopi. "Aku dengar dia tinggal di hutan. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar," ditambah yang lain. "Katanya, dia punya hubungan dengan makhluk gaib," diceletuk seorang perempuan tua sambil menunduk takut. Cerita-cerita menyeramkan mulai berkembang. Sebagian warga bahkan berspekulasi bahwa kakek Lebo telah menjual jiwanya kepada makhluk halus demi kekayaan. Tak tahan dengan rasa penasaran, sekelompok warga desa memutuskan untuk mengikuti kakek Lebo secara diam-diam. Mereka memilih hari ketika kakek Lebo pergi ke pasar untuk membeli persediaan makanan. "Kita harus tahu rahasianya," bisik Pak Karta kepada kelompoknya yang terdiri dari 5 orang. "Dia pasti menyembunyikan sesuatu di dalam hutan itu." Saat kakek Lebo selesai berbelanja dan berjalan menuju hutan, mereka membuntutinya dari kejauhan. Langkah kakek Lebo yang penuh kehati-hatian membuat mereka semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, begitu mereka mendekati gua tempat kakek Lebo tinggal, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti mereka. Suara gemerisik dari dalam gua membuat mereka tertegun. "Apa itu?" bisik salah satu warga dengan nada gemetar. Dari balik kegelapan, muncul sosok ular Weling raksasa dengan mata yang memancarkan cahaya kehijauan. Ukurannya jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan manusia. Ia menyeringai dengan lidah bercabang yang menjulur panjang. "Apa kalian berani mengganggu tempat ini?" Suara ular itu bergema, tajam dan mengintimidasi. Kelompok itu tak sempat melarikan diri. Dengan gerakan cepat, ular melingkari mereka, dan tak satu pun dari mereka pernah kembali ke desa. Beberapa hari kemudian, penduduk desa mulai menyadari bahwa ada 5 orang yang hilang.
Desas-desus pun mulai beredar. Mereka tidak pernah kembali. Pasti ada yang tidak beres di hutan itu, ya ujar seorang warga dengan nada cemas. Jangan-jangan, ada makhluk penjaga gua yang membunuh mereka, ya timpal yang lain. Dalam waktu singkat, cerita tentang seekor ular raksasa yang menjaga gua milik kakek Lebo menyebar luas. Ketakutan mulai merajalela di desa kecil itu. Banyak yang menganggap bahwa kakek Lebo telah bekerja sama dengan makhluk gaib untuk melindungi rahasia kekayaannya. Beberapa warga mulai menjauhi kakek Lebo. Tidak ada yang berani berbicara dengannya, bahkan saat ia pergi ke pasar. Mereka hanya memandangnya dari kejauhan dengan tatapan penuh kecurigaan. Kakek Lebo menyadari perubahan sikap warga desa. Ia tahu, kepergian beberapa warga yang mencoba mengikuti dirinya pasti menjadi alasan. Dengan hati berat, ia bertanya kepada ular itu suatu malam. "Weling, apakah kau membunuh mereka?" Tanyanya dengan suara bergetar. Ular itu menatapnya dengan mata hijau yang memancarkan kilauan dingin. "Mereka datang dengan niat buruk, Lebo. Aku hanya melindungi kita. Apakah itu salah? Tapi mereka adalah manusia. Mereka adalah tetanggaku," ujar kakek Lebo. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. "Dan mereka adalah orang-orang yang pernah menghina dan menolakmu. Apakah kau lupa bagaimana mereka memperlakukanmu saat kau membutuhkan bantuan?" Ular itu menukas, nadanya penuh ketegasan. "Tetapi aku tidak ingin ada nyawa yang melayang karena kekayaanku." Kakek Lebo menggantungkan kalimatnya. Ular itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada lembut. "Kau harus memutuskan, Lebo. Apakah kau tetap ingin hidup dalam kenyamanan yang kuberikan, atau kau ingin kembali ke kehidupan lamamu yang penuh hinaan?" Hari demi hari berlalu, dan desa kecil di tepi hutan itu kembali tenang, meskipun bayang-bayang misteri tentang kakek Lebo dan ular raksasa tetap menghantui para penduduk. Setelah memutuskan untuk kembali ke desa dan meninggalkan gua, kakek Lebo membawa serta kenangan pahit dan manis dari kehidupannya bersama ular Weling. Namun, ia tidak kembali ke kehidupan yang dulu sepenuhnya. Kekayaan yang tersisa dari sisik-sisik emas ular itu cukup untuk memberinya kehidupan yang nyaman hingga akhir usianya. Rumah baru yang ia bangun tetap berdiri kokoh di pinggir desa, tetapi kakek Lebo memilih hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk warga desa yang pernah menghina dan mengucilkannya. Tidak ada satupun warga yang berani bertanya lebih jauh tentang asal-usul kekayaannya. Mereka hanya membisikkannya di belakang. "Kakek itu pasti masih terhubung dengan makhluk gaib di hutan," kata seorang perempuan tua pada tetangganya. "Ya, aku mendengar bahwa ular raksasa itu masih tinggal di gua." Tidak ada yang berani mendekat karena takut akan nasib seperti mereka yang hilang, dibalas yang lain dengan nada takut. Legenda tentang ular Weling raksasa yang menjadi istri kakek Lebo terus menyebar, bahkan hingga ke desa-desa tetangga. Gua tempat ular itu tinggal kini dianggap sebagai tempat terkutuk. Penduduk desa percaya bahwa siapapun yang mendekatinya akan menghadapi murka ular yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Tahun-tahun berlalu, dan kakek Lebo menjalani sisa hidupnya dalam keheningan. Tanpa Ninik Lero di sisinya, ia tetap merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh kekayaan apapun. Namun, ia menemukan kedamaian dalam kesendiriannya, jauh dari keramaian dan prasangka. Pada suatu pagi yang cerah, kakek Lebo ditemukan telah tiada di dalam rumahnya. Wajahnya terlihat tenang, seolah-olah ia akhirnya bersatu kembali dengan Ninik Lero di alam baka. Namun, ada yang aneh pada saat pemakamannya. Beberapa warga mengaku melihat sesosok ular besar dengan sisik berkilauan mengintai dari kejauhan, seperti sedang mengawasi atau mengucapkan selamat tinggal. Tetapi ketika mereka mencoba mendekat, ular itu menghilang ke dalam hutan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menyentuh harta peninggalan kakek Lebo. Mereka percaya bahwa kekayaannya telah terkutuk, dijaga oleh ular Weling yang menjadi bagian dari hidupnya. Cerita tentang kakek Lebo dan ular Weling menjadi dongeng yang diceritakan turun-temurun. Sebagian besar warga desa mempercayai bahwa kisah itu adalah peringatan tentang keserakahan dan keputusasaan, bahwa ada harga yang harus dibayar ketika seseorang mencari bantuan dari dunia gaib. Namun, ada juga yang memandangnya sebagai kisah cinta yang tragis, tentang seorang lelaki yang begitu putus asa hingga ia bersedia mengikatkan hidupnya pada makhluk dari dunia lain demi bertahan.
Gua misterius di tengah hutan kini ditumbuhi pepohonan yang lebat, menutupi pintu masuknya. Tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Bagi penduduk desa, gua itu adalah batas yang tidak boleh dilanggar, tempat di mana legenda ular Weling bersemayam selamanya. Meski waktu terus berjalan, suara desis ular di hutan sesekali terdengar pada malam yang sunyi, membuat bulu kuduk warga desa meremang. Dan dalam setiap kisah yang diceritakan, nama kakek Lebo selalu disebut, sebagai lelaki yang hidupnya menjadi bagian dari legenda yang tidak akan pernah dilupakan.